Hai teman-teman, balik lagi dengan gua mantan Satpol PP Tulung Agung. Balik lagi di podcast kita M Station, teman-teman. Apa kabar semuanya? Udah lama kita nggak bikin konten nih, terkhususnya podcast. Kali ini gue mau ngenalin seseorang yang luar biasa. Dulu mantan petinju, kolektor juga yang di jalan raya tuh. Pokoknya urusan yang berbau fisik, cucok deh pokoknya. Matalang ya? Oke, please welcome Raymond. Halo, apa kabar? Luar biasa. Oke, Bang Raymond. Gimana Gimana nih keseharian kita nih sekarang? Sibuknya apa? Terus lagi bikin program apa? Rencana ke depannya seperti apa? Oke, sebelumnya gua mau bilang terima kasih nih udah dipercaya sama lu dan tim Melotronic juga untuk support berbagai keperluan buat gue, terus juga dipercaya untuk menjadi bagian tim ini. Ya, dan sama-sama. Gue anggap ini menjadi satu keluarga baru gue yang harus gue rangkul juga nih, kayak gitu. Nah, mengenai pertanyaan tadi, lagi sibuk apa? Sekarang ini karena memang pandemi, gue lagi ngurangin aktivitas syuting sinetron di luar. Karena terus terang gue juga sempet positif juga kemarin gitu kan, karena kan memang traffic di lokasi syuting kan kita nggak tahu aja ketemu siapa aja. Betul. Dan juga orang dari luar mana aja gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk sementara gue stop dulu, sementara ya, bukan berarti seterusnya gitu, karena kontrak masih berjalan juga. Terus saat ini gue sedang fokus di channel YouTube gue, terus juga ya fokus di sini juga Melotronic sambil jadi tim kreatif dari Rizky Bilar juga gitu. Jadi gue pribadi orang yang membantu di balik layar tentang proses syutingnya dia. Nah, jadi kayak gitu kesibukan gue. Cuman ngomong-ngomong nih, gue kayaknya kalau deket lu ngap banget nih. Mau narik napas susah, berasa kayak nyelam dalam air. Gue ngerasa ada bau-bau aroma gak enak soalnya. Lu gak geser? Mendingan gue geser. Nah, kita social distancing. Nah, guanya di sini. Enggak dong. Enggak. Oh iya, gue di sini. Gue di sini. Oke, gue di sini ya. Ya kan. Kita agak-agak jauh. Gue ngalamin ngelucu mulu nih. Jadi kayak gitu kesibukan gue, Jo. Apa ya? Karena ya balik lagi, pandemi ini jadi bikin kita sulit berkreasi sih. Tapi ya tetap gue berusaha terus gitu. Berarti memang sekarang nggak selama pandemi ini intensitas dikurangi ya. Tapi produksi tetap jalan walaupun hanya di rumah. Sebenarnya intensitas di televisi sih. Tapi kalau gitu. dibalik itu gue tetap masih terus gitu. Cuman televisi karena gini, kenapa gue fokus di YouTube kan tim kecil. Ketemu orang-orangnya dikit gitu kan. Kalau sinetron kan kita ada 4 tim, satu tim bisa isi 20-30 orang. Oh iya. Ratusan orang dalam satu lokasi itu kan beresiko juga ya. Karena terus terang gue ngomong gini, gue ngalamin gitu. Jadi akhirnya gue pikir untuk oke lah sementara sambil nunggu-nunggu agak-agak slow, ya gue aktif di YouTube. Oke. Gitu. Mungkin teman-teman di Melotronic M Station juga mau tahu nih YouTube channelnya Bang Raymond apa sih dan isi konten itu apa aja sih? Oke, jadi YouTube channel gue syuting beneran. Jadi gue tetap selama ini sih jadi jatuhnya sekarang kayak jadi officially resmi dari Rizky Bilar juga gitu kan yang lagi happening. Terus juga sambil gue tetap fokus ke sitkom. Jadi kan basically gue juga seorang komedian. Yes. Jadi nggak bisa lepas dari sitkom gitu bersama kawan-kawan lain kayak gitu kan. Sambil ya tetap fokus ke ya kayak gini, kita kayak endorsement review produk segala macem kayak gitu. Wah seru ya. Dan followernya, subscriber tuh banyak banget teman-teman. Gue juga salah satunya subscriber. Itu juga lu dikasih nasi kotak dulu baru mau subscribe. Sama duit 2.000. Jadi subscriber gue ada di 276.000 ya udah, sekarang. nggak usah dijelasin kayak gitu. Dan angkanya. itu gue keliling komplek gitu. Tolong Minta sumbangan, ngemis-ngemis gitu ya. Ya biasa lah, mau pansos. Kayak gue nih mau pansos. Kayak gitu. Nah, teman-teman kalau mau tahu, Bang Raymond ini adalah influencer. Dia juga bodybuilder. Yang pilek? Bukan. Jangan sebut merek. Dia bodybuilder. YouTuber juga. Yes. Artis juga. Pemain film. Nah, lu nggak capek Bang dengan sebanyak yang lo pegang itu Bang? Terus gimana sih ngebagi waktunya? Sedangkan lu udah punya keluarga ya, ada anak, istri juga. Cara ngebagi waktunya dengan pekerjaan lu sekarang. Walaupun lu bilang tadi saat pandemi ini memang intensitas berkurang, tapi kan semua yang tadi itu kan tetap lu jalani. Iya.
Oke, jadi begini. Sebenarnya malah kan agak anget nih. Biar jawab pertanyaan dulu nih, pertanyaan lu banyak banget. Iya. Gue mau ngetes ini lu aja, intelijensi lu aja. Jadi gini, gimana cara ngebaginya dengan job gue yang banyak itu? Karena kan emang sih kalau ada orang lihat. Oh oke, keren banget ya teman-teman. Belum dijawab. Belum dijawab nih. Sabar. Jadi gini, intensitas tinggi. Mungkin menurut sebagian orang kayak lu nih ya, lu kan orang awam nih, nanya gitu kan. Jadi gue harus jelasin gitu. Kenapa kelihatan banyak? Karena lu belum mencoba. Ketika lu udah terjun dan lu enjoy ngejalaninnya, lu baru bisa bilang, oh sebenarnya nggak terlalu capek juga gitu. Karena terus terang, gue juga kerjasama sama hotel berjaringan, yang dimana gue harus megang konten mereka. Oke. Di luar konten Melotronic. Oke. Di luar konten lu sendiri. Konten gue sendiri. Di luar kegiatan gue yang bantu teman gue juga gitu kan. Jadi sebenarnya kalau udah biasa fun-fun aja sih. Terus kalau waktu sama keluarga kan gue udah bisa tahu nih, oh istri gue liburnya hari apa nih, gitu. Karena kan gini, istri gue kan kantornya di Selandia Baru nih, gitu. Tinggalnya di Jakarta Utara. Oh, di mana itu Jakarta? Selandia Baru, New Zealand maksudnya? Iya. Oh, iya. Jadi kan sebelumnya kantornya di Selandia Lama. Oh, iya. Cuman naik apa dari Selandia? Maaf, kita ulang ya. Di istri kantor di New Zealand. Pulang ke Priok. Iya. Nah, naik apaan tuh? Tergantung. Beda aja. Apa? Kadang diseret skateboard, sampai ke sono gitu. Atau jadi Bokin kan gawe, jadi gue tahu liburnya kapan. Tinggal gue atur. Jadi misalkan gini, oh istri gue libur hari Kamis Jumat gitu. Oh ya udah gue Kamis Jumat kerja. Jadi biar gak ketemu. Kebalik dong. Iya. Di saat istri lo libur, lo harus menemani dia. Bukan lo ambil kerja. Berarti itu ada masalah keluarga. Bisa aja Bapak Mario. Iya, jadi gue ngambil waktu libur supaya bisa ketemu gitu. Cuman kadang juga dia ngerti banget sih. Kadang ada beberapa hal yang memang nggak bisa dihindari. Kayak tiba-tiba dadakan gue harus, misalkan ya Bilar syuting apa, gue harus siapin materi. Atau tiba-tiba ada bintang tamu yang gue harus bisa ngonten. Karena gini, gue kan ngonten, gue collab sama seseorang. Ya kan, jadi gue harus ikutin schedule orang itu. Karena kan kita minta tolong sama orang. Iya, betul. Gitu. Nah, kadang dia bisanya di waktu libur istri gue. Ya jadi mau nggak mau tuh orang gue suruh libur juga. Udah kita kata aja. Tidak menjawab pertanyaan saya. Iya, jadi intinya jawaban dari semua ini adalah kalau lu sudah menjalani dengan enak, sudah menjadi bagian dari hidup lu, part of your life. Jadi sebenarnya fun-fun aja gitu. Doing something for the best. Yes. Yang gue tangkap gitu. Jadi lu melakukan sesuatu, kalau lu happy ya udah lu kerjain aja. Bener. Dan emang gue nyaranin sama kawan-kawan sih. Contoh kayak youtuber baru ya. Kayak gue nih. Iya, kamu baru ya. Tapi muka lama nih. Jadi jangan melakukan satu hal berdasarkan duit dulu. Karena kenapa? Emang semua orang proyeksinya pasti ke situ. Tapi ketika lu targetnya duit dan lu bikin satu karya, YouTube contohnya, baru bikin, lu nargetin duit. Itu akan terasa sangat sulit ketika harapannya berbeda dengan kenyataan. Apa yang didapat itu nggak sesuai apa yang lu keluarin. Jadi ambisi yang terlalu besar juga kadang bisa ngebunuh lu. Jadi fun-fun aja, bikin karya sebanyak mungkin. Nggak apa-apa bikin karya sekedar sampah, dalam artian sampah tuh lu posting orang akan lihat. Daripada lu harus proyeksinya duit yang dimana berbanding terbalik sama hasilnya, yang akhirnya malah bikin semangat lu mundur gitu. Makanya gue bilang lakukan sesuatu dengan rasa cinta dulu. Iya. Jadi semuanya tidak harus uang dan uang. Iya, memang dasarnya duit, semua duit. Tapi coba usahakan seminimal mungkin untuk mengesampingkan duit dulu di awal-awal nih. Gue jujur, gue dulu bikin memang karena duit targetnya gitu kan. Tapi ketika gue lakuin tidak sesuai ekspektasi gue sempet ngedrop. Nah, gue coba rubah mindset gue. Oh iya ya, jangan karena duit deh gitu kan. Oh, gue coba rubah mindset? Iya. Punya? Enggak. Jadi coba nih, karena duit kan awal-awal. Oh iya, gue coba deh. Kalau tadinya karena duit, sekarang karena uang gitu. Dan hasilnya sama aja. Gitu. Dan akhirnya lakukan karena senang. Karena senang. Itu baru. Pokoknya segala apa yang kita buat itu dengan hati dan kreativitas tinggi, hasilnya akan sempurna. Dan itu semua akan datang pada waktunya sih. Yang lu bilang masalah uang dan uang gitu. Gimana Pak? Iya nggak denger. Iya kayak gitu. Nah teman-teman mau tahu nggak sih
sebenarnya Bang Raymond ini dulu ceritanya gimana sih sampai dia bisa sampai sekarang. Dan gue dengar dulu abang juga merintis khususnya di bodybuilder tuh agak susah ya, agak lama ya. Dan dia pencapaiannya pernah ikut di Elmen 2009. Kenapa tertarik lo di dunia itu bang? Sehingga sampai sekarang lo bisa masuk ke YouTuber dan lain-lain. Karena awalnya gue tertarik sama sebelum dunia itu sama dunia gaib ya. Cuman sulit gitu kan. Karena bukan bidang gue. Gue juga bukan indigo. Ya kan, gue kan lebih ke IndiHome nih. Gue pakai ini kan. Jadi gue nggak nguasain gitu. Makanya gue tertarik untuk ke dunia itu. Nah, gue ceritain dari awal dulu ya. Gitu. Jadi gini. Biar fresh dulu. Jadi gue ceritain nih, kenapa? Awalnya gue pemain bola. Gue dari junior itu gue atlet sepak bola sampai dengan senior, sampai dengan gue masuk Liga Nasional gitu. Main bola teman-teman? Ya, jadi gue atlet sepak bola. Tapi jujur ketika di kasta paling tinggi, di usia gue yang masih muda, mental gue nggak bagus. Akhirnya gue jadi pemain cadangan. Cadangan, gue cuma main cadangan di situ, cadangan. Trademark lu cadangan aja. Gak pernah dimainin gue. Nah, tapi ikut latihan. Berkontribusi gitu tetap. Dan memang main di tim itu, gue dikontrak secara sah, gue memang pemain. Cuman gue nggak pernah dimainin, gitu. Karena pertama, gue masih terlalu muda untuk jatuh ke tim senior. Yang akhirnya pemain muda, bukannya gue jadi rising star, malah gue mendem. Ya, karena lo di situ cadangan terus. Tapi di sisi lain, hal itu yang bikin gue bisa jadi sekarang. Kenapa? Ketika gue cadangan, gue dulu main, gue pernah inget sparring sama Gresik United waktu itu, tim dari Jawa Timur ya. Gue main, pada saat itu gue dicoba jadi pemain belakang. Gue main, gue jagain pemain belakang asingnya. Gawang? Belakang, anak ball boy dong. Pegangin gawang berarti lu? Jadi gue nyoba jaga dia, gue ngerasa kayak gue yang dijaga dia. Karena dia saking gedenya gitu kan. Nah dari situ gue kepikiran bagaimana caranya gue untuk bisa besar gitu kan. Karena terus terang pada saat itu kita masih minim pengetahuan seputar fitness. Jadi gimana? Nah waktu itu kayak gue ngerasa gue kan jagain dia, kenapa jadi kayak gue yang dijagain ya? Nah dari saat itu gue kepikiran gimana caranya gue harus olah tubuh gue supaya lebih besar. Gue nge-gym, fitness. Nah ketika gue fitness, pada saat lo mau fitness itu proyeksi lo apa bang? Ya, tujuan lo gue mau ya sampai mana? Bola supaya badan gue fit. Oh gitu. Fit bagus. Tetap ya? Ideal iya. Tapi lu tahu kan kontrak Indonesia itu setahun kelar. Jadi dari situ gue pindah ke Tasik. Dari Tasik gue kayak aduh capek nih main bola nih. Dalam artian gue setahun harus mikir klub lagi kemana. Akhirnya gue berhenti. Ketika berhenti, gue kerja di salah satu mega gym. Ditawarin orang. Mega gym. Pada saat itu gue udah punya badan yang oke lah. Pede lah lo ya pada saat itu. Tapi ternyata gue ditawarin di bagian handuk. Greeter gue. Dan greeter itu tadinya kan di mana-mana nyapa orang masuk, bantu administrasi apa. Ternyata gue ditaruh di bagian handuk. Jadi tugas lo tuh? Gulung-gulungin handuk kotor, handuk bersih gitu. Serius? Kan. Iya, serius. Jadi ketika gue itu ngejalanin sampai 8 bulan, Jo. Kenapa? Biasa aja. Badan lo gede. Jadi 8 bulan gue ngejalanin itu. Nah, kalau gym tutup jam 12 malam, lo masih kerja, ngeberesin juga? Gue latihan. Gue latihan. Ada alatnya apa, gue catet. Di tempat itu? Di tempat orang. Tempat itu dong. Ya kan, gue catet, gue belajar. Berapa lama lo bang, kayak gitu bang? Ya selama 8 bulan berjalan itu, selama itu pula gue belajar. Sampai akhirnya ada penerimaan untuk trainer baru. Gue ngelamar. Dari greeter, tukang handuk jadi trainer. Tapi gue harus dipindahin di tempat jauh. Gak bisa di tempat itu juga. Tempat jauh gue pindah. Gue jadi tim leader. Dipercaya megang klub itu. Terus gue mulai ikut Elmen. Karena gue pikir kompetisi lah ya. Iya, gue ikut pemilihan pria-pria hidup sehat itu ya kan. Gue ikut pemilihan itu. Pada saat itu gue menang di 4 nasional, 4 besar. Tapi gue nggak berhenti. Gue ikut ajang serupa pemilihan untuk Duta Men's Health Indonesia. Nah, gue ikut, di situ gue juara. Juara 1. Juara kan 1. Iya. Yang lain pelengkap. Gitu. Respect. Iya. Nah, dari situ gue denger juga ikut lomba Putri Duyung Bandung ya? Enggak. Sebelum itu gue lebih fokus ke ini, jual rujak. Enggak dong. Jadi gue dari situ gue nyemplung baru ke dunia entertainment. Gue casting iklan. Nah, tapi gue sempat punya pola pikir gini. Gue menang nih.
Gue udah ngerasa gue jadi segalanya. Ternyata enggak. Ketika lo dada busung ya kan? perut juga, Iya. busungnya lapar. Sombong nih, gue sombong ceritanya nih. Ternyata enggak juga, lu di luar nggak kepake. Ternyata yang gue tangkap adalah ajang itu menjadi sebuah pembekalan. Sekedar pembekalan aja untuk kita survive di dunia luar. Sebenarnya kompetisi yang sesungguhnya itu di dunia luarnya. Gue casting itu pernah gue 1 tahun nggak dapet job sampai gue putus asa. Di ujung keputusasaan itu, di ending terakhir gue casting, sumpah nih Jo, gue kalau boleh jujur, pada saat itu gue nanti editor kasih lagu backsound yang sedih-sedih ya? Nggak perlu, dikasih background Batman aja, nggak usah backsound. Nah jadi waktu itu ya udah, gue pikir kan, gue cerita mana tadi? Backsound. Ending terakhir. Yang lo setahun nggak dapet kerjaan. Gue kalau casting ini nggak lolos, gue dapet tawaran kerja untuk jaga toko buku besar. Tahu kan lo toko buku yang di mall-mall? Gue kerja di situ aja deh. Jadi apaan tuh gitu? SPG gitu? Iya, jaga-jaga bukunya aja gitu. Padahal gue bukan kiper ya. Beda dong. Jaga gawang. Ya udah pada saat itu ya udah tuh. Kalau gue nih nggak lolos, gue kerja. Udah pasti lo berpikir gitu. Udah, karena lo udah bulat. Itu udah di titik paling bawah dan lo merasakan udah capek nih. Udah. Setahun gue nggak dapet kerjaan. Sementara hidup terus berjalan, gue nggak bisa gini-gini terus gitu. Dah, ternyata di ending terakhir itu jawaban doa gue dijawab. Gue dapet film layar lebar action pertama gue tayang di 2 negara, Indonesia sama Vietnam. Oke. Judulnya dulu Tarung. Tarung tuh yang makan pakai sambal. Bukan, balap tarung. Jadi itu tayang, itu gue waktu proses pembuatan 1 tahun. Produksinya 1 tahun. 1 tahun ya udah. Dari situ mulai deh. Gue kenal sama sutradaranya tahu bakat gue suka ngebanyol apa segala macem. Nah begitu dia tahu, wah bakat lu suka ngelucu nih. Yaudah deh, kalau gitu lu jangan syuting film action, mulai besok nggak usah syuting. Gitu. Enggak dong. Dan akhirnya kalau gitu berakhir ceritanya. Buat apa pertanyaan gua? Jadi wah lu lucu nih kata dia kan gitu. Kayak sekarang lucu. Akhirnya ya udah gue dibuatin film gue sampai 16 film sama 1 orang sutradara yang sama. Wah hebat ya. Berarti Jadi di situ tolak ukur lo dan lo mulai merangkak naik dari situ. Iya dong, tolak ukur, masa tolak angin. Nah, jadi itu lebih fokus. Kenapa? Salahnya di mana Jo? Gue kan jawab. Gak apa-apa, Iya kan bener. Capek nih bang gue. Ya udah dari situ baru deh gue film. Dulu gue idealis, gue nggak mau nyemplung ke sinetron. Ya, lo udah pernah cerita tuh. Karena gue pikir sinetron tuh gue kayak terus terang ya, jadi kayak tahanan kota. Gue nggak bisa kemana-mana. Karena setiap hari harus syuting di lokasi apa segala macam. Tapi di situ ego lo lah main lah ya waktu itu ya, pada saat itu ya. Gue nggak mau deh, mendingan ini aja. Iya gitu. Jadi pada saat itu ternyata perfilman Indonesia ngedrop jauh dan gue harus banting setir gimana caranya nih gue tetap harus bisa berkarya di TV. Nah oleh karena itu gue siasatin dengan cara gue jual sepatu gitu. Nah itu iya benar sepatu benar iya. Ya udah dengan cara itu gue ini apa sih orang palanya doang boleh dipangkas gak sih? Siapa sih ini? Kok bisa masuk mall sih? Security-nya gimana sih? Ngeliat nyolong. Copet Senen kayak ini. Sini mas. Mas sini masuk. Nah teman-teman mungkin kalau teman-teman suka lihat di sini teman-teman kalau suka lihat Bang Raymond tuh ada temennya berdua mulu, namanya Bang Lupus. Nah ini nih orangnya nih. Iya, Adit Lupus. Halo. Adit Lupus. Apa kabar? Jo, apa kabar Jo? Iya. Lanjutin aja. Iya. Syuting tadi ada sarapan nggak? Udah ada gitu. Ntar gue rimbes minggu depan ya. Yang syuting gue yang ribet dia. Nah, jadi gitu gimana caranya supaya gue tetap bisa eksis ya kan? Karena si film lagi ngedrop industrinya, gue lari ke sinetron. Dan sebagai catatan di PH ini dulu gue pernah kabur. Karena? Jadi stripping gue nggak betah. Nggak betah gue pernah kabur. Nah begitu gue balik, tapi lu komitmen nggak? Syuting serius? Ya gue bilang komitmen segala macam. Gue sampai sekarang alhamdulillah masih awet dengan salah satu
production house di salah satu stasiun TV nasional. Sampai sekarang? Sampai saat ini. Yang gue bilang, gue mau vakum dulu. Bel masuk sekolah. Gue kira masuk. Wah teman-teman luar biasa ya pengalaman hidupnya ya. Enggak, biasa aja sebenarnya. Enggak, ini gue angkat-angkat. Biar lo eksis kan. Iya, luar Jadi, biasa. perjuangan hidupnya lah mulai dari nol sampai dia punya struggle. Kalau nggak dapet kerjaan gue jadi penjaga toko buku kayak gitu-gitu. Kalau yang tadi tuh penjaga apa tadi? Tadi mercusuar, Bangnya nggak punya temen dia, sendiri aja nungguin ikan dari basah sampai asin. Pegang lampu mulu ya. Badannya bawa solar tuh. Oke tuh, nah sekarang gue mau nanya ke Bang Raymond nih. Apa? Kenapa lu tertarik Bang dengan kendaraan listrik dan kita bisa kerja sama nih? Ya karena dari listrik ya bahan bakarnya gitu. Sederhana ya. Iya. Makanya nggak berbobot tuh ya pertanyaan jawaban yang gue tanya itu. Kalau kesel, Oh, ada 2 kamera ya, maaf. Kalau kesel gue kan jawab biasa. Nggak, jadi Bang Raymond ini endorse kita. Kerjasama dengan Meletronic, dia influencer juga. Saat ini lo lagi pakai apa Bang? Produk apa Bang dari kita Bang? Apa nih? Yang lo pakai sekarang? Tadi kan belum dijawab. Tadi belum jawab yang pertama. Kalau udah lompat pertanyaan lagi. Enggak, lo tertarik dengan kendaraan listrik kenapa? Kenapa? Ini pertanyaan yang sangat cantik, memukau, keren, luar biasa, spektakuler, mantap, istimewa, bukan main. Jadi begini, gue coba jawab. Iya. Ya, kenapa gue tertarik dengan kendaraan listrik? Pertama, karena berbahan bakar listrik. Ya. Kedua, karena itu kendaraan. Yes. Kendaraan dengan listrik sama dengan cinta. Oh, Terhadap apa? Is love. Iya, terhadap apa? Terhadap populasi oksigen dunia. Benerin dong, benerin. Gimana? Gini. Iya. Kan dilapetin aturan. Jadi love, karena love. Jadi gini, kenapa gue bilang itu? Gue bilang listrik dengan kendaraan jadi love. Karena dari cinta ini lu bisa mengurangi tingkat polusi yang sekarang sudah disebabkan oleh asap-asap dari kendaraan konvensional yang banyak. Dan juga gue bilang sih ini bisa menjadi sarana olahraga orang-orang yang punya waktu sibuk. Sibuk sedikit. Gini, terus terang ya. Kan tadi bilang gue lagi pakai apa? Gue lagi pakai Mipo. Ya, Mipo. Ya kan? Teman-teman, Mipo itu skateboard ya? Skateboard elektrik. Nah, itu gue pikir yang cuman biasa aja. Setelah gue pakai, ternyata dia melatih core dan balance kita. Oke. Core apa artinya? Core itu. Gue lagi jawab serius apa enggak nih? Ini lagi pengenalan produk nih. Jadi core and balance. Kenapa? Core ini merupakan titik keseimbangan kita. Jadi kalau bisa dibilang nih, ini letaknya ada di belakang punggung di sini nih, ya otot core kita nih. Ini untuk menjaga keseimbangan. Jadi ketika lu fokus nggak pakai Mipo itu, ya produk tersebut skateboard elektrik itu, secara tidak langsung lu melatih core and balance lu, keseimbangan lu. Nah, dan itu terasa banget. Jadi kayak lu tuh merasa beraktivitas seperti lu kayak lagi kardio, gue sepeda, sama tingkat letihnya. Jadi that's why kenapa gue bilang kayak ada orang bilang, ini masih ya olahraga, kan serba pakai listrik. Lu nggak capek, lu nggak harus ngayu-ngayu segala macem. Tapi ketika lu udah ada di atas itu skate, lu baru bisa jawab, ini betul, olahraga. Betul. Karena banyak yang orang udah kita jelaskan secara logis dan secara teori, kadang masih ada yang nyangkal. Apa iya? Ya kan? Apa iya? Kayaknya enggak deh, orang cuma gitu doang, naik turun, maju mundur ya kan? Tapi ketika lu coba, lu harus rasain langsung. Baru sensasinya lu tahu, this is workout. Ini olahraga, bukan hanya sekedar alat yang memfasilitasi orang untuk lebih mudah gitu dalam aktivitas. Enggak. Tapi emang juga bermanfaat. Bener. Nah, dari situ gue langsung mikir, gimana kalau lu pakai one wheel dan alat-alat lain sebagainya? Ya, exercise juga jatuhnya. Nah, teman-teman, Bang Raymond ini dia selain pengguna Mipo, dia juga pengguna ini nih. IS4 ya, Sequent N-Bot IS4 skuter. Bener. Dipakai untuk keluarga juga ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau nanya-nanya tentang info tentang produk Meletronic, bisa lihat di bawah ini. Bener. Bisa langsung hubungi ke salesnya atau tanya langsung ke Bang Raymond. Bener. Gitu, nanti dijawab secara lengkap. Iya, jadi ada yang nanya, Bang, apa skuter itu bisa buat pindahan? Oh tidak, tapi mungkin bisa buat pindahin otak kamu ke otak orang. Ya, jangan nanya yang aneh-aneh gitu. Itu nggak buat pindahan, Mali. Oke, nggak, gue kadang kesel. Bang, apa bisa buat dipakai pindahan? Ada yang nanya gitu, Bang? Nggak bisa. Mendingan lo kasih ke gue. Terus gue peletak mulutnya. Tolong, gue rasa pengen nyubit ginjal dia gitu.
sekali aja tapi Iya, berdarah gitu. Oke, jangan Bang. ya, jangan pertanyaan yang aneh-aneh Ya, oke, gitu. Nggak konsen. Oke Bang, nah pertanyaan terakhir buat lo Bang. Harapan lo Bang. Lo belum dapat makan, udah terakhir gimana Nanti nih? habis syuting dong. Oh iya. Pertanyaan terakhir Bang. Gimana? Harapan lo khususnya buat kita nih Indonesia dan khususnya di Jakarta, kedepannya seperti apa sih nanti kendaraan listrik? Karena kan banyak pergunjingan kan. Kendaraan listrik itu harusnya kayak gini-gini. Ada yang mendukung, ada yang pro dan yang kontra. Cuman gue pribadi melihat itu sebagai hal yang positif. Kalau Bang Raymond melihat kendaraan listrik itu seperti apa dan harapan ke depan gimana? Baiklah. Sebentar. Oh, belok kanan dong. Jadi gini, gua memang melihat itu juga menjadi hal yang positif, bukan positif maupun posyandu ya. Jadi ini sangat bagus sekali. Kenapa? Gue bilang tadi, gue balik ke tadi karena positif begini. Iya dong, emang ini positif. Jadi pertama yang paling terpenting ada lu menyayangi bumi lu sih. Terus terang. Karena dengan berkurangnya polusi kayak ngebunuhin orang dong. Berkurangnya polusi tingkat udara yang semakin nggak karuan ya di Jakarta ini khususnya ya. Lu kayak sudah mensupport untuk menyehatkan bumi kembali gitu. Terus kedua, kayak sumber daya bumi ini lebih terjaga. Karena ketika lu sudah beralih ke kendaraan listrik, itu akan lebih efisien. Lu nggak harus ngantri-ngantri ke pom bensin, apa segala macam. Dan gue dengar sekarang juga udah ada station untuk charge itu kendaraan listrik. Sudah yang beberapa ada di Jakarta. Bener, yang dimana lu nggak harus makan waktu lama gitu. Terus efisien lah untuk waktu. Iya. Terus lu nggak harus dikit-dikit ngantri ke pom. Jadi lu bisa bawa baterai cadangan, kelar baterai cadangan bisa lu cas, lu pakai baterai satunya kayak gitu. Terus kalau gue dibilang ngedukung, gue ngedukung banget lah. Ngedukung sekali karena terus terang sangat efisien dan praktis dalam penggunaannya. Dan gue berharap akan banyak produk-produk lagi yang dilahirkan dari Melotronic ini dipasarkan dan juga dikenal luas. Karena terus terang ya, Melotronic ini sudah melakukan salah satu kewajibannya yang paling luar biasa, yaitu mengeluarkan dan memasarkan. Nah, tinggal kita bagaimana mau menyebarluaskannya ke masyarakat dari mulai kalangan atas sampai dengan bawah supaya bisa cinta sama produk listrik. Iya, betul. Kayak gitu. Karena sekarang banyak sekali orang yang memikir kayaknya enakan bensin deh. Kayaknya lebih ini deh. Karena lu pilih itu karena dia lebih konvensional dan umum. Kiri kanan, dan lu masih memikirkan harga jual gitu loh. Nah, sekarang bagaimana caranya kendaraan listrik ini bisa naik kalau tidak dimulai dari kita dengan menggunakannya. Jadi yuk kita bareng-bareng kita pakai secara massal, secara masif. Tujuannya apa? Ya kembali lagi untuk meningkatkan efektivitas waktu kita dalam bekerja, efisiensi kita dalam menempuh perjalanan, dan juga ya itu lagi, balik lagi. Gue selalu mengingatkan mengurangi polusi udara. Kayak gitu. Jadi kalau dibilang gue mendukung atau tidak, gue mendukung 1000%. Dan gue berharap semua orang mau mempunyai pola pikir yang sama kayak gue gitu kan. Jadi ya ini salah satu kendaraan alternatif masa depan lah kalau gue boleh bilang ya. Kayak gitu loh, Jo. Nah Bang, waktu pertama kali lo coba. Tapi nih maaf nih ya, lu nanya mulu. Lu tahu nggak sih sebenarnya? Apa jangan lu nggak tahu produk lu sendiri? Lu nanya. Enggak, gue ragu nih dari tadi. Lu mau nanya tentang apa nih? Gue ragu. Nanya tentang apa nih? Jangan-jangan lu nggak tahu nih. Dia tahu nggak sih sebenarnya nih nanya mulu nih? Tahu dong. Oh tahu ya tahu. Lalu kan sekarang pakai Mipo nih. Mipo yang rider apa gitu, gue lupa. Gue punya juga tuh pakai. Nanti kapan kita bareng lah. Boleh. Bikin konten. Boleh. Iya. Itu lagi gue modif, gue pasangin setir. Setirnya kan di remote. Kenapa lu nggak bikin kipas angin? Jadi lebih enak. Jadi sambil jalan. Iya. Kan itu terbuka, gimana kipas angin? Kan tempat duduk sambil makan soto. Gimana? Siapa sih orangnya? Ganggu aja. Gimana lu menanya apa? Ya, sensasi dan atau kesan pertama lo pakai itu? Gue yakin sih pasti susah. Oke, jujur ya, gue mohon maaf sebelumnya, gue meng-underestimate-kan produk lu di awal. Wah, oke. Terus terang, bukan yang gue bilang produk jelek atau apa enggak, tapi ya ini mah nggak capek kali. Gue naik aja kali, ya cuman maju mundur, paling tugas gue nyimbangin doang. Awalnya begitu, dan gue coba
terus terang, nggak butuh lama. Lu coba 5 menit, Ya. adrenalin lu terpompa. Karena gini nih, ketika maju lu belum bisa nyimbangin. Yes. Pertama, balance lu akan limbung. Wah, lu kayak aduh Limbung. jatuh. Enggak dong, kembung. Lambung dong. Lambung. Lambung tuh yang ikan tuh, lambung. Oh, kembung. Karena kan gue bilang. Iya. Nah, jadi gue pikir tadi, wah, gampang lah. Ternyata 5 menit nggak butuh waktu lama. Keringet gue udah mulai turun. Yes. Konsentrasi gue terlatih banget. Sangat melatih konsentrasi, untuk Bang. tidak jatuh. Kaki gue bener-bener kenceng. Jadi muscle di setiap kaki lu ini terasah lah. Mau maaf. Kakinya bukan yang ini. Gue pikir ini kaki. Berarti gue pulangnya handstand dong. Kayak gitu. Jadi bener-bener kaki gue kenceng. Ya, Terus betul. core lu, otot core ini otot sentral ya. Ini yang menentukan baik tidaknya gerakan lu. Ya. Kalau dalam fitness tuh kayak gitu. Core-nya diutamakan. Kenapa? Kalau core-nya sudah bagus, gerakan kita bisa balance antara kiri dan kanan. Nah, ini juga include bisa diaplikasikan terhadap produk lu itu. Ya. Makanya gue bilang, ini core gue harus bagus. Gue harus konsentrasi, ngelok perut, kunci perut, jaga keseimbangan kalau mau bagus. Jadi, ya balik lagi, semua itu Perlu mengasah proses. totalitas konsentrasi lu. Konsentrasi. Dan secara keseluruhan gue bisa bilang itu workout. Tapi Latihan. keren banget dong produknya. Ya pastinya keren, terus terang. Karena kan gue tinggal di daerah yang biasa aja ya gitu kan. Dan orang-orang masih awam. Ketika gue ngeluarin tuh produk, ya Pada gue nanya. dikerubungin. Bang, abang Kerubungin? siapa sih? Gitu. Oh, bukan dikerubungin bau dong. Lu kata gue tokai. Kayak gitu. Jadi ya kawan-kawan itu merupakan salah satu alat modern untuk berolahraga lah. Ya. Oh ya teman-teman, gue mau infokan juga podcast kali ini kita berada di Pacific Place. Nah, kita ada pameran di sini, Melotronic dan bener. Van der Hall. Bener. Teman-teman juga bisa datang dan lihat di sini semua produk kita yang ada di Melotronic, mulai dari sepeda, skuter, kemudian ada e-board juga, Tuh. kamera juga teman-teman bisa lihat, bisa datang, bisa langsung lihat produknya dan tentu beli dong. Benar. Terima kasih juga buat Pacific Place kita udah bisa di sini bikin podcast di sini. Benar. Karena gini ya, yang gue tahu nggak semua mall itu bisa membantu mengakomodasi orang untuk syuting. Dan gue juga kaget ketika gue datang, bang kita boleh syuting di dalam mall, apalagi di dalam stand, di dalam booth pameran. Gue juga kaget, Jo. Bisa. Kita bener-bener difasilitasi oleh pihak mallnya. Wah ini sih luar biasa banget. Ini harus diapresiasi dan mudah-mudahan ada mall-mall lain yang bisa seperti ini gitu. Dalam artian ya memang sih tetap harus ada perizinan, tetapi tetap mensupport gitu. Betul. Karena kan ini menjadi salah satu ini loh pemasaran juga, marketing juga untuk mallnya itu sendiri. Jadi teman-teman jangan lupa datang ke mall, ngopi jalan-jalan, terus ke Melotronic beli barangnya, terus cobain di rumah. Oke. Karena pastinya juga akan ada penawaran menarik ya. Pasti. Terus terang. Ada diskon khusus buat teman-teman nanti. Nah makanya pas gua juga ngeliat pameran di sini nih, kesan gua sih wah keren banget. Terkesan eksklusif, elegan, tapi tetap menarik mata gitu untuk ngelihat gitu kan. Kadang ada orang yang wah nih gila nih dikemasnya secara eksklusif nih, pasti mahal. Orang mau belok agak males gitu kan. Tapi di sini enggak, lu bener-bener apa ya? Gue bilang bersahaja lah. Lu ngeliat juga kayak gue gitu ya, bener. Ngeselin. Anda tidak termasuk. Jadi kayak salesnya pun melayani kalian dengan sepenuh hati. Pokoknya kalian jangan takut tidak mendapatkan informasi secara maksimal di sini. Pasti dapat dengan akurat. Dapat. Seru bang ya? Seru banget, makanya nih buat kawan-kawan nih pas banget kalau kalian kesini kayak tadi Jo bilang kalian bisa makan, minum sambil ngunjungin pameran kita di sini. Yang pastinya kalian akan mendapatkan informasi sampai dengan 1000% selengkap-lengkapnya dari sales-sales yang ada di sini. Betul, oke. Ya nggak? Makanya udah bisa kepilih jadi marketing? Bisa. Oke teman-teman, terima kasih. Terima kasih juga buat Bang Remon. Sama-sama. Udah ngisi podcast kita di M Station. Iya. Nama podcast kita M Station, Melotronic Station. Oke. Bisa juga Melodia Station. Oke. Terima kasih banyak buat Bang Remon. Sama-sama. Sukses buat karirnya. Sama-sama udah diundang ke Sukses sini. buat segala pencapaiannya. Sama-sama. Cita-citanya. Amin. Thank you. Dan sampai ketemu lagi teman-teman di M Station episode berikutnya. Asik.